Dikasih oleh Tuhan tema dari pusat itu menyampaikan sebuah pertanyaan. Melayani adalah sebuah keharusan atau alternatif. Dan ini yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Melayani itu dengan sukarela dan dengan teladan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sampaikan untuk kita semua. Memang pada waktu itu dinyatakan surat itu ditujukan kepada para pemimpin jemaat. Tetapi sesungguhnya bukan hanya para pemimpin jemaat, tetapi juga kita semua mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Kristus. Dan intinya adalah yang disampaikan oleh Petrus ini, melayani dengan sukarela dan teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak kali dinyatakan bahwa pentingnya sikap sukarela. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kita memberikan pelayanan kita dengan kerelaan kita. Kita memberikan sumbangsih kita dengan kerelaan hati kita. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam pengertian sukarela. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Kira-kira bagaimana sih Pak Robi melayani dengan paksa itu? Untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kira-kira aku ini terjebak di dalam pelayanan terpaksa enggak? Atau aku itu sebetulnya adalah orang yang melayani dengan sukarela? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama melalui sebuah perumpamaan hamba jahat yang punya utang 10.000 talenta. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau upah satu hari adalah 100.000, maka hamba yang jahat ini punya utang 6 triliun kalau diuangkan sekarang. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, hamba ini datang kepada tuannya dan berkata, "Tuhan, ampuni aku, maafkan aku tidak bisa bayar uang 6 triliun ini. Hapuskan pelanggaranku." Dengan murah hatinya, Tuan Raja berkata, "Aku membebaskan kamu dari hutang 6 triliun. Waduh, saudara, 10.000 talenta itu adalah uang 6 triliun hari ini.
Aku bebaskan kamu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dia keluar dan dia penuh dengan sukacita. Ya, mungkin dia berkata, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Dan memang betul ini adalah anugerah. Sesuatu yang tidak layak untuk dia terima, tapi dia menerima. Ini disebut dengan anugerah. Anugerah Tuhan. Namun saudara, di dalam perumpamaan itu dikisahkan di tengah jalan dia bertemu dengan temannya yang utangnya 100 dinar. 100 dinar kalau diuangkan sekarang dengan upah 100.000, saudara, itu jumlahnya 10 juta. Utang dia 6 triliun baru dibebaskan, ketemu dengan temannya utang 10 juta. Alkitab berkata apa? Dicekik orang ini dan berkata, bayar utangmu. Wah, saudara, bayar utang. Marahlah. Ya, orang-orang yang ada di sekitar situ tahu bahwa dia ini sudah dibebaskan utangnya oleh raja. Maka laporlah semuanya kepada raja. Raja, hamba yang kau bebaskan 6 triliun itu nggak mau membebaskan temannya yang cuma 10 juta ini loh. Saudara, akhirnya raja menjadi marah, saudara, dan berkata, kamu hamba jahat. Akhirnya hamba yang jahat ini, yang awalnya utangnya 6 triliun ini, saudara, raja menyerahkannya kepada algojo-algojonya dan minta sampai orang ini bisa melunasinya. Saudara, itu adalah cerita yang ada di dalam Alkitab yang kita kemas dalam kondisi hari ini, keuangan hari ini. Nah, saya mengajak kita untuk berpikir lebih jauh lagi, ya saudara. Coba saudara, orang ini ada di penjara, ya kan? Kemudian dia berandai-andai. Andai aku bisa memutar balik waktu. Betul ya? Coba sekarang kita berandai-andai. Andai aku bisa memutar balik waktu. Dan betul saudara. Ini kita hanya berandai-andai ya saudara. Dia berbalik waktu. Dia kan sudah dibebaskan 6 triliun. Sekarang dia ketemu dengan temannya yang utang 10 juta. Aduh, aku ini terpaksa ini mengampuni dia. Kalau enggak, aku masuk penjara. Ya kan? Dia kan sudah tahu konsekuensinya di depan. Bagaimana? Betul nggak saudara? Dia sekarang dibalikin waktunya. Aku ini terpaksa ngampuni dia. Kalau sudah terpaksa itu saudara, itu tuh berarti apa? Sekarang dia berpikir, ini kan otaknya jahat ya. Bagaimana caranya sekarang aku dapat 10 juta ya, dan aku tidak masuk penjara? Gimana caranya? Tentunya saudara, melalui apa? Curang, penipuan, bohong, manipulatif. Aku dapat 10 juta dan aku tidak masuk penjara. Karena apa? Teman-teman di sekelilingku melihat aku ini orang baik. Teman-teman di sekitarku melihat aku ini orang suci. Dan mereka tidak lapor kepada raja. Raja melihat aku ini orang baik. Jadi saudara, dia pelayanan. Nampaknya mengampuni, nampaknya mengasihi. Tapi akal-akalan. Tapi bohong-bohongan. Tapi curang, saudara. Nah, itu yang dimaksudkan, saudara. Jangan seorang pun menjalankan tugas pelayanannya
itu hanya akal-akalan seperti orang ini. Aku dapat 10 juta tidak masuk penjara sebab di depan manusia, di depan teman-temannya itu, dia orang yang baik, saudara. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu di dalam kitab Perjanjian Lama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, nabi palsu itu apa? Nabi palsu itu dapat 10 juta dan tidak masuk penjara. Nabi palsu itu dapat 10 juta dan semua orang melihat dia sebagai orang yang baik. Dan inilah yang terjadi dengan ahli Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi dengan ahli Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bentuk pelayanan kita itu bukan sebuah paksaan, bukan sebuah akal-akalan manipulatif, tetapi sebuah kerelaan. Rela kenapa? Karena 6 triliunku ini sudah dibebaskan. 6 triliunku ini sudah lepas. Dan sekarang saudaraku sendiri yang 10 juta, aku harus lepas. Ya, aku harus lepas yang 10 juta ini, saudara. Nah, kita balik lagi. Kemudian Petrus menganjurkan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, banyak Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang melayani tapi manipulatif ini tadi, melayani tanpa apa saudara? Tanpa teladan. Dan Tuhan Yesus pernah dengan keras sekali menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab itu turutilah, kata Tuhan Yesus, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya dan tidak melakukannya. Saudara, ahli Farisi dan orang Taurat ini telah menduduki kursi Musa. Bagaimana mereka bisa menduduki kursi Musa? Itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Tapi mereka menjalankan tugasnya. Mereka cuma bicara, mereka tidak kasih teladan. Teladannya apa? Ya kelihatan baik saja. Yang saya tadi katakan ya, gimana caranya dapat 10 juta tapi tidak masuk penjara. Ya itulah teladannya dia. Teladannya ahli Taurat, ahli Farisi. Dia sudah dapat anugerah itu kursi Musa. Tapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saudara, sejarah kelam gereja pernah mencatat, saudara, masa-masa yang kelam, saudara, dari gereja. Sehingga akhirnya Martin Luther, John Calvin, itu menyuarakan suaranya dan terbentuklah gereja Protestan sampai hari ini. Karena apa saudara? Sejarahnya itu kelam sekali. Ini betul-betul catatan sejarah ya saudara. Ini bukan hoax, bukan isu, tetapi catatan sejarah.
Sejarah kelam gereja penuh penyimpangan dan kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Saudara. Di sini saya tulis 3 paus yang hidup sejaman dengan Martin Luther dan John Calvin. Paus Alexander ke-6, saudara. Dia memang tidak punya istri, tapi dia punya banyak gundik. Ini pemimpin gereja, loh, saudara. Gimana dengan kardinalnya? Gimana dengan uskupnya? Gimana dengan imam-imam? Kalau atasnya saja curang, dia lihat anak buahnya semua curang, ya tentunya ini yang tercatat sebagai pemimpin. Gimana dengan bawahannya, saudara? Ini sejarah kelam gereja. Hal-hal ini yang dilihat oleh Martin Luther pada waktu itu, sehingga dia boleh dikatakan dia sebagai pastor pertama yang menikah dan punya istri. Ini 3 pastor ini, saudara, yang saya tulis di sini, semua punya gundik, tidak punya istri, tapi punya gundik. Dan kalau saudara baca sejarah, saudara, gundik-gundiknya ini punya suami, nggak pusing, saudara. Dan mereka ini punya anak. Gimana kalau pemimpinnya seperti itu? Itulah sebabnya, saudara, Martin Luther menempelkan 99 dalil karena banyak kepentingan ekonomi, kepentingan politik di dalam gereja. Bahkan, saudara, untuk menjadi pemimpin pada waktu itu, menjadi uskup, itu bisa disuap, saudara. Dibeli dengan uang. Itulah yang menyebabkan Martin Luther itu berbicara keras terhadap gereja pada waktu itu. Ini orang 3 paus ini, saudara, semua yang saya catat di sini dalam catatan sejarah, mereka tidak punya istri tapi punya banyak gundik dan anak-anak. Tuhan Yesus berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka bisa menjadi paus itu anugerah, tapi mereka tidak menjalankan tugas mereka di dalam takut akan Tuhan, saudara. Mereka melayani dengan terpaksa, yaitu manipulatif. Mereka melayani tanpa teladan. Yakobus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara, saya yakin apa yang disampaikan oleh Yakobus ini sedang berbicara tentang engkau melayani tapi dengan terpaksa. Engkau cuma ngomong tapi tidak ada teladannya. Hukumanmu itu lebih berat. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli Taurat dan ahli Farisi. Dan Tuhan Yesus dengan tegas, kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Bahkan Yohanes Pembaptis pun pernah berkata kepada mereka, saudara. Tetapi waktu ia melihat, yaitu Yohanes, banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari hukuman yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, layanilah Tuhan itu dengan sukarela.
Karena kamu sendiri sudah diampuni. Kamu harus melayani dengan sukarela dan dengan teladan. Dan Tuhan berjanji kepada kita, firman Tuhan berjanji kepada kita. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, untuk kami bisa melayani dari hati kami dengan sukarela. Dan hidup kami ini memberikan teladan. Janganlah Engkau kiranya mendapati kami melayani dengan kualitas ahli Farisi dan ahli Taurat, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami hidup sesuai dengan firman. Tolonglah kami untuk kami melayani dari hati kami. Biarkan Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.